kita merayakan haul, artinya kita merayakan atau mengenang perputaran 1 tahun dari wafatnya seseorang, ibadallah. Lantas apa tujuannya kita merayakan haul, saudara? Tentu kalau haul para wali, para aulia, para salihin, kita pengen dapat keberkahannya, betul? Saya mau tanya, oh gitu, kalau orang Palembang sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu merayakan haul mendapatkan pujian dari Allah, bagus atau tidak? Indah atau tidak? Mulia atau tidak? Mudah-mudahan sebagaimana kita mencontoh mereka, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan di akhirat bersama muhajirin dan ansar, saudara. Saya ingin menyampaikan salam dari Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Tadi bahkan dari kemarin beliau menanyakan kepada saya, karena saya kasih kabar dari kemarin minta doa mau berangkat ke ziarah kubra. Kemudian saya izin ke beliau. Tadi beliau menanyakan bahkan kapan berangkat ke Palembang, kata beliau. Kapan berangkat ke Palembang? Saya yang mau berangkat, tapi beliau yang kangen sama Palembang, saudara. Yang mau berangkat saya, tapi yang kangen sama Palembang beliau. Yang nanyakan terus beliau, saudara. Doakan beliau biasa bebas murni segera supaya bisa segera ke Palembang, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para syiban, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abi Bakar bin Salim dan Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Hamid Al-Habshi, Al-Habib Hamid Al-Kaf, Al-Habib Umar Al-Saggaf, dan semuanya Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, semuanya begitu banyak. Al-Ustaz Syauqi Al-Kaf, semuanya para syiban yang alhamdulillah begitu banyak hadir di sini. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula Habiban Al-Mahbub Al-Habib Mahdi bin Syihab, Al-Habib Abdul Rahman Al-Habshi. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap aparatur pemerintahan, baik sipil ataupun militer yang ikut andil menyukseskan acara ini, dan semua yang ikut andil, jazahumullah khairal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Serta salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir langsung atau yang menyaksikan melalui televisi setempat dan media sosial. Semua angkat tangannya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan berkat sahibul haul Sayyidina Imam Wadil Ahgaf Abdul Rahman As-Saggaf, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya.
diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menjalankan rangkaian ziarah kubra, haul demi haul, ziarah demi ziarah. Dan malam hari ini kita merayakan seorang haul al-imam al-kabir al-qutb al-syahir, Imam Wadi al-Ahqaf, Sayyidina al-Imam Abdul Rahman al-Saggaf alaihi ridwanullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita kumpul dalam cinta bersama beliau, besok di akhirat dikumpulkan bersama beliau, saudara. Amin ya rabbal. Saudara, kata-kata haul pakai ha, kadang-kadang ada yang salah ngucap pakai kha. Itu kha khal, jadinya cuka artinya, saudara. Kadang-kadang pengen fasih tapi ngucapnya pakai kha, jadinya khal, cuka artinya. Pakai ha, haul, memiliki 3 makna dalam bahasa Arab, saudara. Yang pertama, haul memiliki arti sekitar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ada lagi dalam bahasa Arab, haul dalam arti daya dan upaya. Kita sering mengucapkan la haula wala quwata. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekitar dan daya upaya. Tentunya kalau kita mau tarik ke acara pada malam hari ini, merayakan sekitar nggak cocok artinya, saudara. Merayakan daya upaya nggak masuk artinya, saudara. Lantas apa arti haul yang kita rayakan? Di antara makna haul adalah perputaran 1 tahun. Makanya disebutkan di dalam fikih, di antara syarat wajibnya zakat mal adalah haul, berputar 1 tahun semenjak terpenuhinya nisab, saudara. Batas minimal dari harta, perputaran 1 tahun. Maka artinya apa, saudara? Setiap kita merayakan haul, artinya kita merayakan atau mengenang perputaran 1 tahun dari wafatnya seseorang, ibadallah. Lantas apa tujuannya kita merayakan haul, saudara? Tentu kalau haul para wali, para aulia, para salihin, kita pengen dapat keberkahannya, betul? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi, ibadallah. Tapi ada makna lain di balik itu, saudara. Karena kita merayakan haul bukan hanya haulnya para wali. Kita di Palembang juga merayakan haul orang tua kita, haul guru kita, haul sanak famili kita. Apa tujuannya, ibadallah? Setidaknya ada beberapa tujuan, saudara. Kenapa kita merayakan haul? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, saudara, kita ingin mendapatkan pujian dari Allah subhanahu. Saya sering mendengar dari Sayyidil Habib Hamid An-Nagib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana dalam munasabat haul beliau menjelaskan kepada kami, di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji kaum muhajirin, bagaimana perjuangan mereka yang begitu luar biasa, saudara. Mereka berjuang untuk Nabi, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan keluarganya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, sampai di situ, saudara. Di Al-Quran setelah Allah ta'ala memuji kaum muhajirin, Allah puji kaum ansar yang mereka dengan lapang dada mereka sambut kaum muhajirin, ibadallah. Padahal banyak di antara mereka yang gak ada hubungan saudara, disambut dengan luar biasa. Sebagian yang punya rumah-rumahnya dibagi, saudara. Sebagian bahkan yang punya istri banyak, sebagian istrinya diceraikan, dinikahkan kepada saudaranya. Saudara, luar biasanya kaum Ansar dalam menyambut kaum muhajirin juga dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara.
Akan tetapi setelah kaum Muhajirin dan Ansor, ada kelompok berikutnya sampai hari kiamat, saudara, kata ulama tafsir. Ada kelompok berikutnya, mereka bukan Muhajirin, mereka bukan Ansor. Siapa mereka? Allah gambarkan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saudara, kata Allah Ta'ala, setelah Allah puji kaum Muhajirin, setelah Allah puji kaum Ansor, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kelompok yang datang setelah Muhajirin dan Ansor. Mereka mengangkat tangannya mereka mengatakan kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah melampaui kami dalam iman. Saudara, saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampuni mereka ya Allah. Artinya apa, saudara? Setelah Allah Muhajirin puji oleh Allah, kaum Ansor dipuji oleh Allah. Kelompok ketiga yang dipuji oleh Allah adalah kelompok yang selalu mendoakan generasi yang telah melampauinya, saudara. Generasi yang telah lalu, yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Malam hari ini kita berkumpul, saudara, mengenang Imam Wadil Ahgaf, Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Beliau datuknya para habaib. Mengenangnya kita tidak lain dan tidak bukan persis seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sebagaimana Muhajirin dan Ansor dipuji oleh Allah, kelompok yang selalu mendoakan pendahulunya juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, jelas atau tidak? Saya lagi kurang sehat, lagi flu, makanya suara sangat serak, tapi semangat ngelihat orang-orang tua. Cuman jamaah jawabannya lemes. Kalau kata orang Betawi, letoy-letoy. Saya mau tanya, gitu kalau orang Palembang sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu merayakan haul mendapatkan pujian dari Allah, bagus atau tidak? Indah atau tidak? Mulia atau tidak? Mudah-mudahan sebagaimana kita mencontoh mereka, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan di akhirat bersama Muhajirin dan Ansor, saudara. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kalian, wahai Sufiyah, biasanya Sufiyah yang suka ngatain haul, saudara. Kenapa kalian wahai Sufiyah dikit-dikit ngadakan haul? Bahkan kalau ada yang meninggal ngadakan tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40 hari, 100 hari, haul 1000 hari. Tidak lain dan tidak bukan, kami ingin dipuji oleh Allah Subhanahu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa kita merayakan haul, saudara? Kalau orang-orang soleh tadi sudah saya jelaskan, udah jelas kita pengen dapat keberkahan. Tapi banyak di antara kita yang merayakan haul orang tuanya, sanak familinya, dikenang setiap tahun dibacakan tahlil, yasin, dikirimkan pahalanya. Nggak lain dan nggak bukan, kita pengen menggembirakan mereka yang sudah meninggal dunia, saudara. Cukup selama mereka hidup di dunia kita bikin mereka susah. Selama mereka hidup di dunia kita bikin mereka sakit, kita bikin mereka capek. Setelah mereka wafat, kita pengen menggembirakan mereka. Bagaimana caranya? Diadakan tahlil, diadakan haul, diadakan khatam. Al-Imamul Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi, saudara? Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin fa idza lahiqathu kana ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Perumpamaan mayit dalam kuburnya, Bapak Ibu sekalian, itu kal ghariq al mutaghawwith, seperti orang yang tenggelam, yang sedang mati-matian nyari pertolongan. Saya nggak sedang bicara tentang mayitnya orang-orang soleh. Kalau mayitnya orang-orang soleh, tentu kubur mereka adalah raudhah min riyadil jannah. Tapi saya bicara tentang umumnya mayit umat Islam, saudara. Kata Nabi, kal ghariq al mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang sedang mati-matian nyari pertolongan.
Orang kalau udah tenggelam Pak Bu, apa yang bisa dia pegang, dia pegang. Ada batu, batu dipegang. Ada kayu, kayu dipegang. Ada perahu, perahu dipegang. Kalau perlu ada buaya, buaya dipegang. Yang penting selamat, saudara. Itu kalau orang udah tenggelam. Begitu juga mayit dalam kubur. Jangan Anda pikir mereka nggak nunggu. Apa mereka tunggu? Yantadhiru da'watan talhaquhu min ibnin au abin au akhin ila ghairi dhalik au kama qala Nabi. Yang mereka tunggu adalah doa dari anaknya, dari saudaranya, dari sanak familinya, dari keluarganya, dari orang-orang yang mereka cintai. Saudara, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza lahiqathu kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Manakala doa tersebut sampai, itu lebih membuat mereka senang daripada dapat dunia seisinya, saudara. Mereka yang di dalam kubur nggak peduli mobil Anda sudah berapa. Mereka yang di dalam kubur nggak peduli jabatan Anda sudah setinggi apa. Mereka yang di dalam kubur nggak peduli, saudara, rumah Anda sudah sebesar apa. Tapi yang mereka peduli, apa yang Anda kirimkan untuk mereka. Berapa banyak bacaan Al-Quran, berapa banyak bacaan zikir, berapa banyak bacaan tahlil. Wa idza lahiqathum kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Manakala doa-doa tersebut sampai, saudara, itu lebih membuat mereka lebih senang daripada mendapatkan dunia seisinya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya kita keliling luar biasa di Palembang. Tradisi yang luar biasa. Ziarah mendekati Ramadan, datangi kubur-kuburnya orang saleh. Yang di situ juga ada kuburnya orang-orang tua kita, ada kubur keluarga kita. Di sela-selanya kita selipkan doa buat mereka para almarhum. Tidak lain dan tidak bukan, kita pengen gembirakan mereka di dalam kubur, saudara. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Yang ketiga, saudara. Jadi tadi yang pertama, kenapa kita merayakan Haul? Karena pengen dipuji oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, kenapa kita merayakan Haul? Kita pengen menggembirakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, saudara. Yang ketiga, kenapa kita merayakan Haul, saudara? Jawaban yang ketiga, saudara, karena pengen kita dijadikan orang soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Kita pengen Allah jadikan kita orang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang soleh, saudara. Dari mana Habib ngambil kesimpulan merayakan Haul dijadikan orang soleh oleh Allah? Saudara, dari hadis yang masyhur, hadis yang populer, yang sering dibawakan di mana-mana. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Manakala meninggal dunia anak cucu Adam, terputus amalnya, saudara. Terputus kecuali dari 3 jalur. 3 jalur ini terus mengalir. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Dalam hadis Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali wa ma laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Saudara, di dalam hadis Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Kata Rasulullah, kesian anak cucu Adam, dikit-dikit membanggakan hartanya. Ini tanah saya, ini aset saya, ini uang saya, ini jabatan saya, ini titel saya, ini gelar saya. Mending kalau ijazahnya asli, saudara. Dikit-dikit dibanggakan semua yang dimiliki, saudara. Dikit-dikit dia banggakan. Yaqulu ibnu Adam mali mali, kata Nabi, kesian anak cucu Adam, dikit-dikit membanggakan apa yang dia miliki. Wa malaka ya ibnu Adam min malikah. Wahai anak Adam, kamu nggak punya apa-apa dari hartamu illa ma akalta fa afnait, kecuali yang kamu makan hilang jadi kotoran, itu baru betul-betul milik kamu karena kamu nikmati, saudara. Wa malabista fa ablet, dan yang kamu pakai sampai lusuh, itu baru benar-benar hartamu. Dan yang ketiga, saudara, wa mata saddaqta fa amdait, atau dalam riwayat lain fa abqait, apa yang kamu sedekahkan untuk pesantren, untuk majelis taklim,
untuk masjid, untuk perjuangan yang kamu sedekahkan sehingga menjadi kekal, menjadi investasi akhirat. Itu yang betul-betul hartamu, saudara. 3 itu saja. Sisanya mungkin jangan-jangan habis buat biaya rumah sakit sebelum kamu mati, saudara. Wal'iyadu billah. Sisanya mungkin jangan-jangan, saudara, menjadi rebutan anak cucu kita ahli waris yang lupa mendoakan orang tuanya. Mungkin sisanya hanya akan memberatkan hisab kita di hadapan Allah. Na'udzubillah min dalik. Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah yang pertama kata Nabi, nggak akan putus sampai hari kiamat, ibadallah. Yang kedua, apa kata Nabi? Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nggak akan pernah putus, ibadallah. Fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Disebutkan dalam syair, beruntunglah dengan ilmu. Beruntunglah dengan ilmu, kamu hidup abadi dengan ilmu. Beda dengan orang bodoh, saudara. Fafil jahli qabla al-mauti mautun li ahlih, fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Orang bodoh sebelum mati dia sudah mati. Jasadnya hanya kuburan, saudara, bagi ruhnya. Hidupnya dengan tidak hidup tidak ada bedanya, saudara. Wujuduhu ka'adamih. Itu orang bodoh, saudara. Masih hidupnya saja sudah mati. Tapi beda dengan orang alim. Ta'ish hayyan bihi abada. Orang alim itu hidupnya abadi. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia boleh mati, tapi orang yang berilmu akan terus hidup, saudara. Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu ardah, wafat sekian ratus tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, saudara, kita masih sebut beliau, saudara. Masjidnya masih ma'mur. Hadir di depan kita Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Beliau imam Masjid Saggaf, ahli qiraat. Sampai hari ini masjidnya masih ma'mur. Halaqah Quran, baca Quran setiap hari tanpa membaca bil ghaib. Sampai hari ini masih berjalan, saudara. Hadrah Saggaf sampai hari ini masih berjalan, saudara. Jasadnya boleh dikubur, jasadnya terbujur kaku, tapi namanya hidup, kenangannya hidup, pahalanya terus hidup, ilmunya hidup. Karena beliau ahlul ilmi, saudara. Hidup. Makanya usahakan, jadilah kamu orang berilmu. Kun aliman. Jadilah orang berilmu. Karena kalau kamu jadi orang berilmu yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, kau akan terus hidup. Jasad boleh dikubur, tapi namanya akan terus berjalan, saudara. Jadilah orang berilmu. Kalau nggak bisa jadi orang berilmu, minimal belajar sama orang yang berilmu, saudara. Muta'alliman. Kalau nggak bisa belajar, au mustami'an, minimal dengarkan nasihatnya orang yang berilmu. Kalau nggak bisa dengarkan juga, au muhibban, minimal jadi pecintanya orang berilmu. Wala takun khamisan patahlak, tapi jangan jadi yang kelima. Siapa? Udah bukan orang berilmu, bukan belajar sama yang berilmu, bukan pendengar yang baik, bukan pecinta, malah benci, saudara. Ada orang zaman sekarang, saya heran, protes. Saya bingung, kenapa ibu-ibu sekarang demen pengajian, saudara? Ya Allah, sadar udah bau tanah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau nggak bisa jadi orang berilmu, jangan benci sama yang berilmu. Jangan benci sama majelis ilmu. Cintai yang berilmu. Duduk sama mereka, lazimi mereka. Maka kau hidup, hidup dengan hidupnya dia, saudara. Sebagaimana dia hidup setelah matinya, namamu juga akan hidup bersamanya, saudara. Saya jadi teringat satu kisah. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitabnya Tajul A'ras, saudara. Habib Ali bin Husain Al-Attas, sahib Bungur, beliau menceritakan ketika menceritakan sahib luar Batang, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang yang terkenal makomnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaallah. Habib Ali bin Husain menceritakan, ternyata yang namanya luar Batang dari zaman dulu itu penziarah nggak berhenti, saudara. Ma'mur, ramai orang yakin kalau ziarah keluar Batang, doanya, tawassulnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari zaman dulu, saudara.
Diceritakan oleh Habib Ali bin Husain Al-Atib. Habib Ali dalam Tajul A'ras cerita, di samping makomnya Habib Husain bin Abu Bakar ada satu makom di pojok, saudara. Nama makomnya Haji Abdul Qadir, saudara. Saya nggak pernah dengar Haji Abdul Qadir ini ulama. Saya nggak pernah dengar Haji Abdul Qadir punya karangan kitab. Saya nggak pernah dengar Haji Abdul Qadir punya majelis besar. Yang saya tahu, Haji Abdul Qadir khadimnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, saudara. Pelayannya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, murid setianya Habib Husain luar batang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Haji Abdul Qadir, siapa yang kenal Haji Abdul Qadir? Tapi Habib Ali Bungur menceritakan dalam Tajul A'ras, dikatakan bahwasanya siapa yang ziarah Habib Husain luar batang tapi nggak ziarah oleh Haji Abdul Qadir, saudara, Habib Husain nggak mau terima ziarahnya, saudara. Haji Abdul Qadir, men. Siapa Haji Abdul Qadir? Siapa yang kenal? Siapa yang tahu? Yang kita tahu hanya pelayannya Habib Husain. Tapi gara-gara Habib Husainnya hidup, dia yang ikut sama Habib Husain ikut hidup, saudara. Kalau kita belum bisa jadi Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, minimal mari kita jadi Haji Abdul Qadirnya, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hidup. Orang yang berilmu hidup, dan yang ikut bersama orang yang berilmu akan ikut hidup, ibadallah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Saudara, redaksi hadis ini ada mantuknya, ada mafhumnya, saudara. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang eksplisit, ada yang implisit dari hadis ini, saudara. Mantuknya apa? Sebagaimana kita sama-sama pahami, termasuk pahala yang mengalir kepada orang yang mati adalah anak yang mendoakan orang tuanya setelah mati, saudara. Ibadah Allah, apa yang kita petik besok adalah apa yang kita tanam hari ini, saudara. Jangan mimpi kita punya anak mendoakan kita kalau dari sekarang nggak diajak ke majelis, dari sekarang nggak dikenalkan dengan ulama, dari sekarang nggak dikenalkan tradisi salaf-salafnya, ajaran datuk-datuknya, dari sekarang nggak dikenalkan ajaran agama. Jangan mimpi anak tersebut besok akan mendoakan kita, saudara. Apa yang kau petik besok adalah apa yang kau tanam hari ini, ibadah Allah. Saya lihat beberapa orang miris sekali, saudara. Kaya raya, saya kenal orang, jabatannya tinggi, hartanya miliaran, tabungannya luar biasa, asetnya di mana-mana. Tapi begitu mati, saudara, apa yang terjadi? Anaknya tidak ada yang bisa ngaji, hanya disetel kaset saja, saudara. Kalau sudah begini, apa artinya? Harta apa artinya? Uang apa artinya? Jabatan apa artinya, saudara? Yang kamu miliki apa artinya? Kalau sudah seperti ini, ibadah Allah. Maka ini mantuk dari hadis. Anak yang mendoakan orang tuanya, itu yang terus mengalir. Mudah-mudahan besok setelah kita mati, anak kita nggak lupa sama kita, saudara. Keluarga kita nggak lupa doakan kita, ibadah Allah. Tapi ibadah Allah, ada mafhum dari hadis ini, saudara. Ada yang tersirat, ada yang implisit. Apa yang implisit, saudara? Kalau tadi yang tersurat, anak yang mendoakan orang tuanya, itu yang terus mengalir, saudara. Maka yang tersirat, saudara, bahwasanya seseorang tidak dikatakan soleh kecuali kalau dia mendoakan orang tuanya, saudara. Semakin sering dia doakan orang tuanya, semakin sering dia doakan salaf-salafnya, semakin sering dia dahulukan pendahulunya, semakin, saudara, tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin tinggi kesolehannya di sisi Allah. Kadar kesolehan seorang anak tergantung sejauh mana dia mendoakan orang tuanya, saudara. Tergantung sejauh mana dia ingat orang tuanya, tergantung sejauh mana dia mengikuti jejak datuk-datuknya, saudara. Maka kalau orang anak yang lupa sama datuknya, tidak mendoakan datuk-datuknya, tidak mendoakan gurunya, karena guru juga orang tua, semakin jauh dari orang tua, semakin jauh dari guru, berarti semakin tidak soleh. Kalau lupa mendoakan saja, semakin jauh dari kata soleh, apalagi kalau menyimpang dari jalannya, saudara. Na'udzubillah. Apalagi kalau menyimpang dari akidahnya, apalagi kalau menyimpang dari syariat yang diajarkannya, apalagi kalau menyimpang dari amanatnya, saudara.
Tidak mendoakan saja sudah jauh dari kesolehan. Bagaimana kalau menyimpang dari akidahnya, ibadallah? Wal'iyadu billah, na'udhu billah min dhalik. Oleh karena itu saudara, mafhum yang implisit, yang tersirat dari hadis ini, semakin rajin seorang anak, seorang murid mendoakan orang tua dan gurunya, semakin soleh dia, ibadallah. Semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang paham, kurang jelas, kurang keras, jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi kalau ada yang tanya kenapa kita merayakan haul, tahlil dan lain sebagainya, yang pertama di antara sekian banyak faedahnya, kita pengen dipuji oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, saudara, kita pengen menggembirakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena kita belum bisa menggembirakan mereka di dunia. Dan yang ketiga, saudara, nggak lain dan nggak bukan, ibadallah, kita pengen mendapatkan kesolehan soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita, zuriat kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, saudara. Diselamatkan dari fitnah dunia, diselamatkan dari penyakit zahir dan batin. Amin ya Rabbal. Yang terakhir sebelum saya tutup, saudara, saya ingin menyampaikan salam dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Tadi bahkan dari kemarin beliau menanyakan kepada saya, karena saya kasih kabar dari kemarin minta doa mau berangkat ke ziarah kubroh. Kemudian saya izin ke beliau. Tadi beliau menanyakan bahkan kapan berangkat ke Palembang, kata beliau. Kapan berangkat ke Palembang? Saya yang mau berangkat, tapi beliau yang kangen sama Palembang, saudara. Yang mau berangkat saya, tapi yang kangen sama Palembang beliau. Yang nanyakan terus beliau, saudara. Doakan beliau biasa bebas murni segera supaya bisa segera ke Palembang, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Karena sekarang masih bebas bersyarat, nggak boleh keluar dari Jakarta kecuali dengan izin. Sampai kapan? Sampai Juni 2024, saudara. Kalau udah nyebut Juni 2024 udah paham ya. Habib Rizik nggak boleh keluar Jakarta tanpa izin sampai Juni 2024. Kayaknya kalau udah dengar 2024, kuping kita udah gatal aja bawaannya tuh, Pak Bu. Betul apa kagak? Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Mudah-mudahan segera bebas murni, insya Allah. Segera bebas murni, insya Allah. Beliau salam untuk semua yang hadir, khususnya para habaib, para ulama. Kata beliau, ahya'an wa amwat, baik yang masih hidup atau yang di kuburan, minta doa supaya perjuangannya terus dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya sebelum saya tutup, saya mau tanya, Palembang jawab yang kompak semuanya, siap terus lanjutkan perjuangan? Orang keras siap terus lanjutkan perjuangan? Orang kencang siap terus lanjutkan perjuangan? Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakmaksimalan saya di dalam menyampaikan apa yang perlu disampaikan, karena sedang memang kurang sehat. Doakan biar panjang umur, sehatul afiat insyaallah. Amin ya Rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Wa ma qumtu fi hadzal makan illa imtithalan li amri Sayyidil Habib Nagib wa Sayyidil Habib Umar Abdul Aziz. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.